boleh namanya diketikkan di menu chat supaya bisa dimasukkan untuk CPD poinnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan atas nama Bapak Agustinus ya. Bapak Agustinus, apakah Mobizen bisa digunakan di iOS? Bisa, Pak. Kalau kita lihat Mobizen, misalnya ini ya. Oh, ini link websitenya, sorry. Nah, ini dia bisa di apa namanya untuk iOS dan Android. Nanti di ininya di menunya ada. Misalkan sebentar, saya bisa liatin di HP. Sorry. Nah, di Mobizen pas awal, misalkan saya keluar dulu nih ya dari Mobizen. Mana Mobizen? Productivity. Nah, misalnya saya disconnect ya. Nah, misalnya di situ ada pilihannya untuk iOS. Nah, ini kan saya pakainya Android nih, di atas ada iOS. Connect iOS device. Ini connect Android device. Di atas kita bisa milih HP-nya apa, iOS atau Android. Sebenarnya kalau di iOS, kalau nggak salah, karena saya nggak punya HP iOS ya, itu ada juga sih kayak AirDrop yang bisa buat koneksi antara, tapi iOS dengan MacBook sih, gitu. Itu juga ada, tapi kalau Mobizen itu bisa dua-duanya, dia hybrid sih. Dan untuk pricingnya juga kalau nggak salah tidak begitu mahal sih, kalau misalnya hanya untuk 1 bulan, misalnya 1 month itu 2,99. Kalau yang saya pakai tadi yang free. Kalau yang free itu bedanya sama yang apa namanya? Sama yang profesional adalah border ini bisa hilang, terus bisa lebih gede juga untuk mirroringnya gitu kan. Ini kan kecil aja nih segini. Tapi ini bisa digedein juga ketika Bapak Ibu punya yang upgrade tuh mobil profesional. Dan bisa one month aja gitu. Misalnya aku cuma mau beli yang 1 bulan gitu. Karena saya butuhnya untuk presentasi di hari besok gitu. Tapi nanti kalau misalkan 3 bulan kemudian mau presentasi lagi dan kelihatan bagus, ya udah beli lagi 1 month gitu. Maksudnya beli lagi 1 bulan gitu untuk itunya. Itu sih kalau Mobizen bisa untuk dua ininya. Untuk iOS Android bisa dihubungkan dengan wireless yang sama juga. Jadi kalau misalkan dulu ada acara FVSB terus saya mempresentasikan AWP, bisa mengoperasikan dari tengah karena kita terhubung antara HP dengan laptop itu dengan WiFi yang sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang Zoom call kayak gini lebih enak dengan USB. Karena apa? Karena pertama nggak makan data, yang kedua pasti lebih lancar daripada kita menggunakan WiFi. Kalau WiFi-nya nggak lancar, nanti pengiriman screen-nya juga nggak lancar, jadinya macet-macet di screen-nya. Seperti itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kris Surya Saputra, apakah program Private.id sudah disetujui oleh OJK? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Untuk Private.id ini udah disetujui atau belum oleh OJK gitu. Karena coba kita lihat. Karena dia juga tidak dari Indonesia sih sebenarnya untuk Private.id ini. Gitu. Untuk Dokusin, Private. Kalau yang Private itu sebenarnya dia ini sih. Private kita coba lihat apakah sudah ada izin dari OJK. Tapi udah Pak. Certification-nya udah dari OJK, Kominfo, Bank Indonesia. The Partnership of Directorate General Population and Civil Registration. Oh, ini juga udah dari Kementerian Perumahan Rakyat juga. Jadi sudah disetujui certification dari mereka. Ini sudah digunakan banyak klien nih, termasuk Mandiri, BRI, CIMB Niaga, terus ada sekuritas Mandiri Sekuritas dan sebagainya. Jadi bisa sih Pak pakai private.id.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Welin Kusuma. Bagaimana menilai performance tim bahasa.ai dalam kurung ketepatan waktu, keakuratan, kualitas pekerjaan, dan sebagainya dengan work from home? Apakah ada aplikasi tertentu yang dapat digunakan untuk memonitor performance tim tersebut? Oh, kalau dari kita lebih ke ini sih, Bu. Jadi lebih ke kepercayaan. Jadi kita akan lihat itu dari hasil kerja. Dia punya task apa, dia bisa nyelesain atau enggak. Misalnya dia nggak bisa nyelesain, tapi dia minta one on one. Kita ada namanya one on one. One on one itu biasanya dengan CEO atau dengan manajernya atau dengan siapapun untuk membicarakan problem yang ada. Saya nggak bisa ini, misalkan saya nggak bisa menyelesaikan task ini karena ini itu biasanya akan mendapatkan nilai lebih ketika sama dia yang diem-diem aja gitu. Jadi kondisinya memang karena work from home kita juga remote karena remote working kita juga sedikit tegas sih. Misalkan kayak pas one on one dia ditanya sesuatu dia nggak tahu dan dia ternyata lo kamu emang nyoba ini nggak nyoba ini dan sebagainya bisa ya udah langsung SP gitu. Jadi kondisinya adalah lebih ke trust. Kamu percaya saya percaya kamu gitu. Saya nggak akan ngecek kamu sehari itu kerja berapa jam atau apapun, tapi secara deadline kamu sesuai, ya oke. Kalau memang deadline-nya nggak sesuai, ya udah. Apa yang harus, apa yang menjadi alasan kenapa deadline-nya tidak sesuai. Seperti itu. Jadi banyak juga sih teman-teman yang baru 2 bulan, 3 bulan, tapi tidak bisa ngikutin flow-nya remote working yang ada di bahasa, ya udah maksudnya berarti memang tidak sesuai nih dengan komunitasnya, maksudnya dengan kondisinya gitu. Tapi kalau aplikasi khusus kita cuma pakai Geekbot di Slack tadi untuk melihat si anak ini ngerjain apa aja dalam sehari dan dia kemarin ngapain aja gitu. Jadi dari finance kita, administrator kita, dia akan nyatetin setiap hari dia ngerjain apa aja. Dan biasanya kalau ya random check aja sih, kayak wah gue pengen ngecek kerjaannya si A gitu, terus ngeliatin di Geekbot itu. Kalau tadi seperti di sini kan ngeliatin di sini gitu kan, dia ngapain aja seharian gitu. Oh Layan breakdown some feature. Nah bisa tanyain breakdown some feature ini maksudnya apa aja yang di breakdown gitu. Kalau misalnya di project management harusnya ini ngubungin A, ini ngubungin B, terus yang bagian project yang ini belum selesai di misalnya di AI-nya apakah udah soft atau belum dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari situ sih untuk performance-nya. Jadi memang nggak ada aplikasi khusus, cuma Geekbot itu aja yang membantu kita untuk ngecekin. Seperti itu sih. Dan hal yang terjadi di bahasa adalah ketika ngantor dan tidak ngantor adalah kita produktivitasnya ya karena kita perusahaan IT ya, maksudnya perusahaan software, kita produktivitasnya meningkat hampir 3 kali lipat dalam pengerjaannya karena kebanyakan engineer tidak bosan dan tidak perlu males untuk berangkat pagi harus ngereta atau apapun, dia bisa bangun langsung ngerjain gitu kan. Jadi itu produktivitas kita meningkat sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Seperti itu sih. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Bobi Wiryawan. Ada sarankah untuk media terbaik untuk meeting online dengan presentasi, tapi kuota peserta kita limited? Maksudnya limited tuh berarti ya sebenarnya kalau sampai sekarang ya walaupun ada isu dan lain sebagainya, saya prefer menggunakan Zoom sih. Karena di Zoom walaupun katanya videonya nggak di-encrypt dan lain sebagainya, tapi kalau kita nggak punya data, misalnya data rahasia atau apapun yang kita presentasikan sih, nggak masalah sebenarnya pakai Zoom. Atau bisa juga pakai Microsoft Teams, walaupun dia harus belinya as a team atau as a company gitu. Jadi di sana juga lebih enak sih, lancar juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak Google Hangout atau apapun, yang misalnya kayak WhatsApp cuma bisa 4 orang dan nggak bisa presentasi juga. Ya paling itu sih kalau rekomendasi saya sih di Zoom sama di Google, Microsoft Teams sih yang bagus untuk sampai saat ini yang pernah saya gunakan gitu. Oke. Presentasi. Pertanyaan terakhir dari Ibu Diana Ray.
Kalau menggunakan TeamViewer untuk nasabah, tanda tangan online-nya apakah disetujui oleh OJK? Oh, kalau TeamViewer itu kan kita cuma nge-remote ya, Bu. Maksudnya kita nge-remote komputer mereka, jadi nggak ada hubungannya sama tanda tangan sih sebenarnya. Kalau TeamViewer itu lebih ke tadi bantuin bapak saya untuk nge-setup, maksudnya misalnya nginstalin Zoom-nya, terus cara gunain Zoom-nya ini loh Pak. Paling enak kan kalau lagi video call gini, terus sekalian laptopnya bapak saya gerakin dari sini, ini loh Pak, nanti diklik ini, nanti di ini gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau TeamViewer, nggak untuk kalau tanda tangan ya tadi yang privy.id ini, privy.id ini. Jadi Zoom tidak ada hubungannya sih sama tanda tangan sebenarnya. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Diana masih. Kita ada aplikasi Proofforce untuk nasabah, tanda tangan online, dan submit. Apakah bisa menggunakan private.id atau lewat TeamViewer diperbolehkan? Oh, kalau misalkan udah ada di Proofforce-nya, terus berarti yang perlu install TeamViewer dari ibu gitu, dari kliennya juga, maksudnya kliennya yang akhirnya ngenantanganin di Proofforce-nya kan. Jadi kalau untuk diperbolehkan atau enggak saya belum tahu ya. Tapi hal itu kan kayak semacam ya udah kalau ibu sudah tanda tangan nih, masnya lewat TeamViewer, terus dia gerakin mouse-nya, terus bisa ditanda tanganin di Proofforce-nya, ya udah berarti udah ada tanda tangan di situ. Dan secara legal, kalau secara legalnya ya sebenarnya ya udah tanda tangan, tapi kalau secara legalnya suatu saat dia menuntut atau gimana, ya memang tidak ada perlindungannya, karena TeamViewer itu kan cuma nge-remote gitu, cuma intinya cuma saya bisa mengoperasikan laptop atau HP Anda, atau sebaliknya Anda bisa mengoperasikan laptop atau HP saya gitu. Tinggal di mana objek dan subjeknya gitu. Jadi kalau untuk legalitasnya saya juga belum tahu sih. Saya tidak bisa mengatakan boleh atau enggaknya sih. Karena itu cuma sekedar remote sih. Kayak kita minjemin HP kita, misalnya tanda tangan Proofforce itu biasanya kalau ketemu klien langsung kita minjemin HP gitu kan misalnya ya. Ya sebenarnya remote itu juga kayak kita minjemin HP kita untuk si klien untuk ditandatangani. Seperti itu sih. Remote ya seperti itu. Jadi kalau untuk kalau tidak ada tuntutan atau apapun ya sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai suatu saat dituntut ya secara legalitas saya juga nggak tahu itu bagaimana. Karena nggak ada kayaknya setahu saya nggak ada peraturan yang eh, apa namanya merujuk pada remote itu tadi. Itu kalau pakai privy.id ya berarti harus bukan pakai Proofforce tapi pakainya privy, nggak bisa digabungin gitu. Kecuali dokumennya Proofforce atau Prudential sendiri itu bekerja sama dengan privy gitu. Kalau dia bisa bekerja secara institusional itu bekerja sama, itu bisa digunain privy-nya. Tapi kalau misalnya enggak, atau dari ibu mau memasukkan itu dan nanti bisa dimasukkan lagi ke Proofforce, memasukkan legalitasnya dimasukkan ke privy, terus dia tanda tangan, terus bisa lagi dimasukin ke Proofforce, masalah. Tapi kayaknya nggak bisa ya untuk di Proofforce itu kan udah ada dokumennya, itu udah ada sendiri terbuild langsung di situ, bukan yang bisa copot dan bisa tempel kan. Tapi kalau bisa tempel bisa sih kayak gitu, nanti dokumennya dicopot dulu, maksudnya dicopot dulu tuh di copy dulu ke private, terus di private tanda tangan, nanti dipaste ke Proofforce kayak gitu. Kalau bisa seperti itu. Oke. Pertanyaannya sudah selesai semua, Pak Holik. Ya. Ada pertanyaan lagi dari peserta, apakah materi bisa dibagikan, dan ada yang minta nomor teleponnya juga, apakah boleh di-share? Oh, oke. Untuk materi nanti berarti di-share lewat email kan ya? Nanti Nah, kami yang akan kirimkan. Berarti ya, bisa dan di-share ya? bisa. Dan di di materi itu ada nomor HP-nya juga kok. Jadi Oh, bisa oke. sekalian. Oke.
Kalau itu sesi sore ini bisa kita tutup, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat sore. Ya, selamat Sore. sore.